Lo tuh kan sempat bilang ada mau bunuh diri juga. Iya serem tuh. Gue juga ada, tapi kenapa kepikiran gitu? Ketika lu ada masalah, lu harus cerita sama orang, jangan dulu pendem. Dan Temen lo bener. banyak kan? Ternyata ya bukan temen sih, cuma kenal aja. Nah, Yang temen benar, tuh dikit. yang akhirnya lu benar-benar lu ngerasa temen banget, jadi berapa sekarang? Yang ternyata waktu itu kan lu pikir bro banget. Waduh. By the way, lo apa kabar lo? Baik, Thank you lo. lo ngajakin gue makan. Sama-sama. Akhirnya gue belek. Ya. Kita kan lagi break dulu, bentar istirahat. Ini istirahat. Iya, istirahat dulu. Ini lo tapi udah mulai syuting lagi nggak? Kalau yang kayak kita dulu tuh, wah, kita belum diupload. Yang bener. Belum diupload kan yang sama lu ngobrak. Lu sama Panji belum diupload. Kenapa belum diupload? Karena kenapa? gue takut tamunya nanti keikut-ikutan gitu. Baik banget sih. Jadinya gue memutuskan untuk jangan diupload dulu. Gue takut tamunya Jadi, keikut-ikutan. iya jadi mungkin buat teman-teman juga kita udah sempat bikin konten ya. Ngobrol, belum diupload. Belum upload ya? Iya makanya gue juga bingung kenapa kita yang pas syuting itu kagak nongol-nongol. Yang di gua mah udah nongol. Lu Yang di kapan PS gua? ya? Yang gue belum. Karena gue takut kena. Sok bawa-bawa aja, meskipun mungkin elunya sama Panjinya juga nggak apa-apa, cuma gue nggak lah. Baik banget loh. Tahan Makasih loh. dulu, sama-sama. Thank you loh. Gue nggak ngejudge lo loh waktu kejadian itu. Gue nggak nyerang loh. Nah, Karena gini juga, toh kalaupun iya kan gue pengen tahu endingnya juga gitu. Makanya gue ngikutin aja prosesnya gitu. ternyata Gue pikir bakal pengadilan. Lo kaget sih gue tiba-tiba maunya gitu break. gue, maunya pengadilan. Dari awal juga, yuk. Karena yang maunya pengadilan adalah pihak sana kan. Dari awal. Iya. Ya udah ayo. Cuman ternyata kok nggak ada juntrungannya nih, udah 9 bulan. Pas gue, jadi kan yang namanya pelaporan polisi kan gue dulu yang dipanggil nih. Ya. Pelapornya dulu, saksi gue, bukti gue. Baru beberapa lama si yang terlapornya. Ya. Nah, si pihak sana udah dipanggil. Pertama, rumahnya kosong. Ya. Mungkin pindah. Rumahnya dia, cewek itu. Cewek itu. Maksudnya Nah, dipanggil itu si polisi datang ke rumahnya. Ternyata Iya, alamat. ya kosong. Akhirnya panggilan kedua dapet rumah barunya. Oke. Ya udah. Dia dipanggil polisi seperti gua lah, ditanya-tanya segala. BAP gitu lah ya. Ya, terus katanya polisi nelfon, "Bang, keluarganya pengen ketemu." Oh gitu. Oh, menurut gue pengen ini kali ya, pendamping gue pengen ngobrol atau pengen apalah gitu. Pas gue datang ya gitulah, sisanya udah gue melihat dia minta maaf langsung tanpa ada paksaan. Ya udah gue maafin. Oh, tadi lo cerita sempat marah juga ya? Marah lah cuy. Wah, Marah banget. Ya. Awal ini orang yang nge-cancel gue 9 bulan ini gitu, marah. Cuma Rugi ketika banyak ya? banyak nih. Kalau bisa dihitung sama 9 bulan ini kerugiannya bisa berapa? Duit apa? Duit loh. Duit dulu nih kita bayar. Kalau secara yang lain kan Lu nama nyebutin baik. angka deh, lu nyebutin angka 1 deh, gue nanti nyebutnya di bawah atau di atasnya gitu. Oke. Ya. 10M? Lebih dikit. Bohong lo. Job yang cancel ya? Iya. Iya. Yang katanya lo udah mau tinggal tanda tangan tiba-tiba Itu baru 1, ada beberapa. mati gue. Nah itu kan dari sisi materi, nama baik. Terus lo juga gue nonton yang di tempatnya Dedi, Ya. keluarga lo. Ya. Iya cuy, serem. Itu gede banget sih. Lu. Gede. Gede. Parah. Ada mimpi-mimpi gue yang pengen gue realisasikan, tapi nyatanya belum diizinkan untuk merealisasikan itu. Ikhlas aja udah lah lu. Ikhlas aja udah. Ini ya pengalaman gue dulu ya. Setelah gue balik lagi itu biasanya harganya ditawar. Kan gue 9 bulan ya. Lu situasi kayak gitu dulu berapa lama? Tahun lebih gue. Anjing.
Apa yang lo lakuin untuk bertahan hidup, kayak duit apa kan cancel semua kan, syutingan kan? Iya, nggak ada sama sekali. Ya gue jadi pedagang. Gue dagang tas. Pedagang tas. Iya, tas. Nah, lo ngapain nih sama 9 bulan? Duit nggak ada. Tabungan. Maksudnya, ya of course gue juga ada tabungan. Lo ada tabungan juga. Dan lo akhirnya hidup dari tabungan dan lo jual 3 mobil lo yang lo 3 cinta. mobil gue jual untuk bertahan. Satu mobil berapa? Paling mahal yang Mercy tuh gue jual 7,5. 750 juta? Iya. Gue jual tuh. X-Trail 100-an lah ya. Delica juga di bawah gope. Udah paling mahal yang si Mercy tuh. Jadi lo dari 3 itu dapat sekitar satuan lah ya. Satuan lah, Nah, udah. itu bertahan itu Tahan sama. itu. Buat Bayar kantor, buat gue, buat keluarga gue. Udah. Serem, tapi ada sih beberapa job-job yang Masuk. yang stay. Makanya gue thank you nih sekali lagi buat brand-brand yang emang masih percaya. Terima kasih banget. Terus buat orang-orang temen-temen lo yang mungkin di temen bisnis juga, kan lo sempet di-cut tuh. Iya. Ada nggak datang ke lo gitu, sorry nih kita kecepatan ngambil keputusan nih, atau mereka masih nggak percaya? Karena banyak nih kan spekulasi, lo bayar lah, powerful GoFar, apalah gitu-gitu. Ay, powerful apaan? Yang maksudnya kan itu kan yang spekulasi yang ada di luaran gitu. Karena kan kadang-kadang orang mikir kalau namanya pelecehan yang terjadi sama perempuan, pasti yang bela banyak. Gue juga tidak mengamini itu kalau benar-benar terjadi sih. Gue cuma gini, gue tuh bilang sama lu kan tadi, masalah speak up segala macam tuh itu bukan, maksudnya bagi gue tuh nggak masalah. Dan harus tetap buat jangan sampai berhenti gitu. Ada actionnya. Ya. Jadi jangan sampai tuh cuma mau diviralin tapi nggak mau kelarin. Terus speak up itu ada jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai biarkan tergantung. Karena kalau tergantung, dibiarkan menggantung ya. Yang rugi cuma bukan gue, cuma bukan dia, tapi keluarganya, temannya, keluarga gue, teman gue, banyak tuh. Dan harus diselesaikan. Kalau emang lo bersalah, lo siap menerima. Menerima, gue siap bertanggung jawab. Gue tidak akan yang namanya mangkir. Dan kalaupun emang bersalah, lo dihujat, dicaci maki, memang ya udah gue bersalah gitu. Iya. Tapi kan ini enggak. Iya. Lu gimana sih lu dihujat sama sesuatu yang nggak lu lakuin gitu? Iya. Dan dihujatnya se-Indonesia, berbulan-bulan lagi. Dan bukan lu yang dihujat, adek lu, emak lu. Iya. Serem dah kayak gitu. Gue cuma ini sih. Gue cuma ngebayangin hari pertama itu dan seminggu pertama itu adalah hari yang paling berat sih menurut gue. Kayak you're trying to process, kayak lagi memproses ini nih apa nih yang terjadi. Masih shock. Lo tuh kan sempat bilang ada mau bunuh diri juga. Iya serem tuh. Serem sih tuh. Enggak, gue juga ada. Tapi kenapa kepikiran gitu? Apa behind the reason lo pengen bunuh diri gitu? Karena malu? Bukan malu. Ketika apapun yang lo lakukan adalah salah. Ketika apapun yang lo lakukan itu nggak berarti di mata orang. Nah, pisang goreng Bu, ada nggak? Goreng ada. Nanti bukan lagi. Ah, Ada, mantap. mantap. Ada, mau Bu. Jadi Goreng. gue berpikir ya udahlah gue buat nyenengin orang aja nih, Sama banget. ya kan? Sama banget. Gue ngelakuinnya buat nyenengin orang nih. Mungkin ketika Sama gue bunuh diri, orang bakal seneng gitu. Itu sama banget. Iya. Jadi sebenarnya bukan putus asa dan ngerasa bersalah, tapi lebih kayak kok lu nggak senang banget sama gue, kok gue diginin banget gitu. Ya udah kalau gue mati adalah bisa membuat hidup lo semua tenang, gue lakuin deh gitu. Ya. Lebih gitu nggak? Kalau gue gitu sih. Intinya bukan merasa bersalah, cuma merasa lelah. Ya kayak ya udahlah. Udah sempet ada actionnya nggak? Melihat barangnya dan lokasinya. Gue bukannya ketawain ini. Enggak, intinya adalah gini. Gue cuma mau bilang, gue cuma bilang ketika lu ada masalah, lu harus cerita sama orang, jangan dulu pendem. Ya, ketika lu memang merasa saat itu ya, gue tuh tidak ke psikiater, tapi gue ke temen gue yang psikiater. Gitu, gue tanyain. Psikolog apa psikiater? Psikolog. Gue tanyain kenapa ya gue? Karena gue lagi merasa ada sesuatu nih, diri gue lagi ada yang salah. Jadi ketika lu teman-teman di sini lagi merasakan sesuatu, jangan pernah yang namanya cerita
Maksud gue jangan takut untuk cerita. Tapi gue sarankan ceritalah ke orang yang memang kompeten untuk menemukan solusi, yaitu psikiater, psikolog gitu. Ya, gue sih balik lagi, gue tadi bukan ngetawain sih, cuma gue juga pernah dibilang, gue tuh mikir kayak kalau gue jatuhin diri, kalau nggak mati langsung, kalau patah-patah doang sakit juga ya. Kepikiran aja itu berarti ada yang salah sama diri kita. Oh gitu. Cuma kepikiran doang, itu berarti ada yang salah sama diri kita. Tapi gue nggak berani sih, gue nggak seberani itu sih. Lu tuh apa yang akhirnya gue ini? Ya keluarga lah. Ada gue gimana nyokapnya? Wah, sedih ya. Sedih, nangis, apa segala macam. Tapi gue support gue banget. Luar biasa ya? Iya. Dan tiap habis sholat itu nelfon gue untuk doain. Nelfon gue doang. Habis sholat dia nangis, tapi dia orangnya tough banget sih. Tough banget ya. Mantep. Dari kejadian ini ya, apa sih yang paling mengubah lo? Banyak lu. Mungkin yang pertama, bukan mungkin ya, ini pasti akan gue lakuin. Dulu kan gue orang jujur banget ya. Ditanya kehidupan gue yang pribadi pun akan gue jawab dengan jujur. Gitu. Karena gue merasa gue nggak mau fake di depan orang. Inilah lu ketemu gue di kamera sama di belakang kamera pun sama. Gitu. Tapi kan kita sadar bahwa orang sejujur itu tuh tidak bisa diterima sama semua masyarakat. Pada saat itu gue tahu nama gue nggak bisa diterima, tapi gue lakuin. Nah, lawan arus. Kalau sekarang mungkin nggak akan kompromi kali. Mungkin lebih ke misalnya ada orang yang bertanya soal yang pribadi banget soal kehidupan gue, ya gue jawabnya bercanda aja. Kan itu kan nggak ngejawab ya, tetap aja bercandain aja udah. Itu yang pertama. Yang kedua, filter pertemanan sih penting tuh. Ternyata tuh itu biasanya akan terfilter pada saat lo benar-benar ada di posisi yang tidak terbaik dalam hidup lo, itu terfilter sendiri sih. Iya. Kalau gue tuh yang itu paling yang gue rasain sih. Jadi waktu gue ada masalah tuh, besoknya temen gue ada nama Jojo tuh, dia hijrah kan. Emang rumahnya dekat rumah gue, datang gitu kan, kucuk-kucuk aja gitu, datang sama anaknya berdua. Kata dia, lo tau gak, sahabat Nabi tuh pernah bilang gini, nih gue gak tahu apakah gue kompeten untuk cerita ini ya, tapi gue menceritakan cerita dia ya. Sahabat Nabi tuh pernah bilang, katanya, ditanya, temen kamu berapa? Nanti saya jawab kalau saya lagi susah banget. Dan benar. Iya. Dan temen lo banyak kan? Ternyata ya bukan temen sih, cuma kenal aja. Yang benar, yang akhirnya lu benar-benar lu ngerasa temen banget, jadi berapa sekarang? Yang ternyata waktu itu kan lu pikir bro banget. Waduh. Ternyata sekarang pas gini hilang tuh. Iya, maksudnya kan kelihatan nih. Di bawah 10 lah kali. Yang tadinya banyak banget. Iya, yang gue merasa kayak gitu. Ternyata enggak lagi lu. Lu ngerasa lu bakal di backup banyak orang gitu? Iya, tapi ternyata gue merasa ini gamparan keras bagi gue untuk menyadarkan diri gue bahwa pertemanan itu sebegitu pentingnya, harus menghargai pertemanan. Satu, yang kedua, ya akhirnya gue tahu siapa orang yang stay sama gue ketika gue lagi susah banget. Serem. Terus apalagi pelajaran lain? Bisnis. Gue kedepannya mungkin akan membuat bisnis yang tidak memerlukan image. Iya. Tapi masa sih burger memerlukan image? Sedikit banyak yang ngaruh karena owner-ownernya kan siapa tuh sedikit banyak mempengaruhi. Kesel nggak dengan kejadian itu? Kejadian apa tuh? Gua semua ini. Khusus yang spesifik kan tadi lo bilang bisnis. Oh, bisnis. Ya, kesel lah ya. Ada itu beberapa. Salah satu yang lo anggap juga temen tapi ternyata gue merasa ya pokoknya begitu deh. Setelah kejadian ini ada nggak teman-teman lo yang tadinya doubt atau orang-orang yang nyerang lo terus reach out ke lo minta maaf atau Ada. Gue merasa mereka gentleman ya. Ya, that's good dong. Iya. Ada beberapa kok orang-orang yang terkenal juga lah. Dan akhirnya DM minta maaf gitu. Tapi nggak banyak, cuma 2 orang. Siapa? Ada.
Sebut dong. Ada. Salah satunya aja, salah satunya ya. Oh, Itu sorry, gue belum izin sama lu buat nyebut nama lu gitu. Tapi kalau tuh emang nggak diizinin, gue akan bilang dulu, nanti dihapus sama Nuna. iya boleh. Tapi ya, menurut gue ya udahlah ya, yang udah. Toh dia pasti kan ada alasannya kenapa bisa bereaksi. Karena kan memang orangnya cukup ini ya, kritis lah gitu Iya. terhadap hal-hal seperti ini. Ya, Gila banyak banget mantep. nih. Wah, Inilah belek gila. kru. Ada ini lagi nggak? Ini Sayur apa gitu? Enggak, ini udah. Sayur sap. Ini Jadi ini makannya begini nih. Ini yang terkenal dadar bebek. Hah? Oh iya, nanti. Makan ya, Pak. Iya. Wah gila, ini yang selalu diomongin sama Gofar. Ini- Akhirnya kita makan di warung belek sambil curhat. Yoi, ini yang terkenal Ini banyak dadar banget loh. bebeknya. Gue tuh nggak makan bebek ya, tapi buat lo gue makan deh. Iya. Nah, pakai cabe nih, gue pakai Lu cabe. makan lagi? Hah? Makan lagi? Jarang. Jarang. Gimana? Canggih ya? Baca. Oke, gue ngerti. Ya kan? Mantap. Dulu dadar ini, nih Pak. Nah, sayur. Ya. Dulu dadar ini Ya. ada di jam-jam tertentu doang. Oke, nah. Iya. Gue lupa jam berapa aja, cuman ada beberapa jam-jam yang memang nggak dijual. Gue tanya kenapa? Ya biar syarat aja, biar seru aja. Oh, dia sistem ini kayak barang-barang branded ya? Yoi. Limited gitu ya? Tapi jam berapa lagi ntar ada lagi. Wah, enak banget. Ini tapi udah pindah ya lokasinya ya? Yang itu digusur katanya? Iya, gue ngosur. Dia crispy gitu ya? Sebenarnya sono enak tuh. Atasnya soalnya kali. Bawahnya kali. Jadi lebih karena makan di kali atas ya? kali. Oh, Iya. kayak di Belanda ya? Venesia lewat. Oh, Venice lewat. Lewat. Nggak ada yang kayak gitu. Mantep banget ya. Terus cerita aja. Iya. Dan gua juga salut sama itu. Respect lah sama. Dia bilang kayak, ya dulu salah satu orang yang menghujat. Gue bilang nggak apa-apa, udah yang lewat gitu. Tapi buat emang sekali doang ketemu. Kalau nggak salah sekali doang deh ketemu. Tapi kalau buat yang teman-temannya lain yang memang sering ketemu gue, yang sering reach gue lewat WhatsApp, lewat BM gitu. Ketika lu ngeluarin statement, kenapa nggak mau? Ada, kenapa nggak mau? Lo nanya gue dulu. Nanya gue dulu versi dari Ya, guanya. harus dengar dua sisi lah ya. Ya. To be fair lah. Nah, apalagi temen. Betul. Ketika hasil akhirnya memang keputusan lu memang tetap ngebela tuh cewek, nggak apa-apa. Tapi setidaknya lu dengerin versi gue dulu, gitu. Ya, bener. Enak loh. Mati gue. Kenapa? Enak. Enak kan? Iya. Ini yang tenar ini. Bener. Lo rencana ke depan gimana? Banyak lu. Apa yang paling dekat? Akan memulai bisnis baru dengan muka gua dan ada yang tanpa muka gua. Bisnis. Terus yang pastinya partneran juga nggak? Apa benar-benar mau sendiri aja ada kalian? yang partner, ada yang sendiri. Dan partner lo itu orang yang lo udah kenal lama atau baru? Ada yang baru, ada yang lama juga, gitu. Kalau yang sendiri bisnis baru, tapi gue nggak mau sebutin bidangnya apa. Ya, pokoknya gue nggak mau ada kelihatan muka gue di situ. Maaf ya. Waduh, mantep. Pisgor abis ini ya. Pisgor ada? Ubi. Pisgor ada? Ini ubi, Pisang goreng. rebus ya bu ya? Oh nanti itu makan. Wih, mantep. Ini ubi, siap. Thank you bu. Ubi. Terus pacar lo nemenin saat lo susah? Pasangan gue nemenin. Baik dia. Thank you banget gua. Ada dia banget tuh. Dia percaya sama lo? Support gua terus. Nyokap lo juga, keluarga Bokap lo? gua, adek gua. Semuanya percaya sama lo? Iya, teman-teman SMA gua. Tapi ya, gue mau nanya. Sebenarnya kan
case ini jadi orang percaya, dan gue agak ini sih, kemarin gue kan nonton yang Debbie, itu menggelitik gue juga sih gitu. Suits the profile, karena lo ada tampang untuk kayaknya melakukan hal itu. Dan menurut gue nggak adil. Misal ya, contoh, cewek pakai pakaian minim, seksi segala macam, pantas untuk digrepe-grepe. Menurut gue nggak. Ya. Bukan masalah busana, bukan masalah Mau apapun enggak loh. personanya apa-apa, itu cuma pikiran otak mesumnya aja yang disalahkan. Ya, sama kan? Gitu. Jadi ketika lu ngeliat orang tatoan, oh pasti gini. Orang yang terbuka ngomongin soal kehidupan pribadinya masih begini. Oh mantep. Nggak ada tahu sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Bakwan nih. Pak Wan, Tempe Mantep. nggak ada 3 hari sampai kemis. Oh gitu bu. Iya. panas banget. Tahu. Lagi susah ya bu tempe. Nggak susah sampai kemis udah. Ya Allah panas banget. Iya panas emang. Yang dari mana? Tisu, dia bukan tisu, dia. Nyikat, minta tisu dong. Lagi tuh. Ada. Enggak, mobil. Di mobil. Terus. Tadi apa yang nanya lu? Pertanyaan lu? Suits the profile. Minum dulu lu. Ya. Iya kayak gitu. Kan Tapi maksud gue gini. nggak fair lu. Bener nggak fair? Hangat tidak fair. Karena menurut gue diri lu yang terbuka soal kehidupan intim sama pelecehan seksual itu dua hal yang berbeda. Karena apapun yang kita Oh, lakuin, karena lo apapun agak yang lu lumayan lakuin, terbuka dengan hal itu. betul. Tapi ini digarisbawahi konsensual, Ya, gitu. Ya. Tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. ya. Karena mungkin ya itu ternyata mungkin orang-orang sekitar lo merasa bahwa lo tuh begitu. Jadi mungkin saja itu terjadi. Nah itu yang nggak fair menurut gua. Atau gini deh, ini kan kita halu-halu aja ya, maksudnya to be fair gitu. Iya. Pada saat itu kan lo lagi minum juga nih ceritanya, mungkin nggak lo skip atau lo lupa gitu. Nggak mungkin. Yang pertama Lu pasti semabuk-mabuknya gua minta izin orang. Ini bener ya? Bener. Kan kadang-kadang kita kalau udah dibawa pengaruh sesuatu Men, kita lupa ya. Itu terang loh, Oh. lampunya terang. Dan yang jagain gue, LO gue panitia banyak. Dan lo nanya sama mereka semua? Nanya lah, mereka jadi saksi gue kok. Dan bersedia belasan orang untuk jadi saksi gue. Tanpa ada paksaan, mereka yang minta. Malah. Nah, sorry lagi ya. Waktu itu kejadian itu banyak yang speak up juga tuh. Iya, Gofar emang begini, Gofar emang begitu. Gue juga baca tuh di Twitter. Jadi seakan-akan memang apa ya? Lebih kayak- Memungkinkan ini terjadi. Iya. Ya, menurut gue yang pertama adalah itu kan cuma speak up. Sorry, bukan cuma speak up ya, itu adalah tuduhan. Yang tidak berdasar. Kalau memang iya lo merasa kayak gitu, yuk rame-rame silakan lu ke LBH mana atau segala macam. Gua tidak mangkir. Ketemu gua kapan aja ayo. Gitu. Dan berikutnya, gue merasa gini ya. Nah ini agak tricky sih Lun sebenarnya Lun. Gue pengen lupa pisang goreng. Mantep. Ini agak tricky sebenarnya. Bukan tricky, agak sulit. Ya, ini pasti makan semua. Enak lagi. Iya. Gimana kampungnya di? Hah? Jauh. Saya? Kau pernah ke sini? Belum. Baru tahu. Baru Iya. tahu nih, enak banget. Di mana deh? Saya di Bangka. Iya, Bangka Belitung. Enggak deh. Jauh banget. Enggak. Serius sih. Iya, jadi kayak sebenarnya agak sulit sih Lun. Misalnya gini. 20 tahun lalu gue berhubungan dengan seorang. Ya. Di situ udah jelas konsensual. Tiba-tiba dia misalnya ngomong sekarang kayak, Ya. "Ah dulu gue dipaksa." Waduh, bingung juga tuh kalau gitu gue tuh. Ada tuh di gua nggak? Makanya gue selalu bilang diri gue, apapun yang terjadi harus minta izin. Iya. Iya. Kalau izin kan ada kesepakatan lah ya. Berarti ada sama-sama keinginan untuk melakukan hal yang sama. Kalau orang yang nggak mau, lo juga nggak akan lakuin. Betul. Ini statement ya. Statement. Enak kan nih? Enak dong. Terus kalau kenyang bilang ya, nggak usah dipaksa ya. Kita dibungkus aja. Oh gitu ya? Bungkus ya? Tapi beneran ini enak banget. Tapi ya, Takeaway. lo masih kontak nggak sama siapa namanya? Yang perempuan? Enggak, tapi pengacara gua mungkin nggak tahu ya. Gua nggak ngerti deh. Kalau soalnya kan ada beberapa berkas yang harus diurus lah, bareng-bareng gitu.
Tapi kalau dia mau nge-reach gue sih nggak apa-apa. Gue sih terbuka banget. Mungkin nggak sih berteman dengannya? Nggak apa-apa banget gue. Tapi kalau tuh memang Iya, ngefans kan? kalau gue merasanya kalau tuh emang mau ketemu apa segala macam harus didampingi dia sama siapa. Gitu. Karena kan untuk pengakuan dari ibu kan dia punya mental issue kan. Dan memang harus didampingi aja. Ya. Untuk temenan kok ya udah lah ya, kemarin udah. Sekarang kalau mau kenal lagi udah lah. Terus orang tuanya gimana? Waktu ketemu lo? Ya waktu itu gue cerita, ya sedih sih dia. Lu kasihan juga. Kenapa nangis, gue nangis. Nyokap lu ketemu dengan nyokapnya? Enggak. Nyokap lu nggak ketemu sama perempuan ini? Enggak, lu nggak mau? Nyokap gue emang nggak mau. Oh, nyokap lu emang nggak mau? Dia tuh pengen ngabisin masa tuanya di daerah terpencil gitu-gitu loh. Yang cuma dagang baju, ngaji, mau ngobrol-ngobrol sama tetangga. Dia pengen ngabisin masa tuanya gitu. Lo ada ini nggak sih? Tapi kalau untuk bangkit ya, kayaknya gue harus belajar sama lu deh. Kenapa? Les privat bangkit dari cancel culture. Emang lo nggak bisa? Bukan nggak bisa, lo masih belum bisa. Yang pertama, gue tidak pernah menemui keadaan kayak gini. Ya gue juga. Ya tapi kan perlu melewati, gue pengen nanya-nanya ntar. Iya. Gak usah direkam, nanya-nanya. Iya. Boleh. Ada yang pengen lo ini nggak sih? Apa ya? Kalau lo bisa mengulang waktu, ada nggak sih yang lo pengen ulang Enggak. dari diri lo? Enggak. Atau ada yang pengen lo rubah dari Enggak diri ada. lo? Oh kalau ulang, gue nggak mau. Nggak mau apa nih? Mengulang waktu, gue nggak mau. Karena semua itu Kalau terjadi, balik. semua itu terjadi pasti ada alasan. Benar, setuju. Dan Setuju. gue yang sekarang Iya. itu pasti karena ada bab-bab dari buku gue tuh yang buruk, yang baik, yang romantis, yang sedih, yang bangsat. Tanpa semua bab itu mungkin gue jadi yang sekarang nih. Ya. Gue selalu bilang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang orang kayak menganggap itu satu hal yang hina atau apa gitu. Iya, Tapi itulah journey-nya orang yang harus dilalui. betul. Sebagai pelajaran, orang tuh dapat beginian tuh either dia berubah jadi lebih baik atau sama aja atau Ya. malah jadi terpuruk ya dan gak bangkit-bangkit lagi. Si. Kalau gue sih memilih untuk progres ke arah yang lebih baik. Iya. Gimana caranya kita menatap ke depan sih? Tapi kan kadang-kadang manusia ya cuy, kayak sekuat-kuatnya kita merasa di kita tuh paling tegar banget. Tapi ketika ada satu masa yang kayak sendiri atau pikiran lagi kemana-mana, kayak anjing gue nggak bisa lagi, anjing gue capek lagi. Dan ini momen yang kemarin Iya. sebagai lo kan laki-laki terkenal sangat tato. Enggak juga. Minum. Wah, apa. nggak ngaruh, kagak ngaruh. Pas gini mewek juga ya. Ternyata pedih juga ya. Capek. Iya, Capek. Tapi lu kalau lihat ke belakang ya, pada saat itu lu ngerasa capek, ternyata lu di sini ketawa juga makan enak. Karena telur enak. Enggak lah. Iya. Pada saat itu lu nggak bisa makan. Iya. Kayak ngerasa, aduh kapan nih gue makan enak lagi nih. Ternyata sekarang enak-enak juga. Iya. Lewat juga ternyata. Balik lagi tuh pola pikir sih, mindset ya. Iya nggak sih? Ada nggak yang berubah mindset lo? Banyak sih lo. Selain yang tadi lo sebutin yang Banyak sih. Gue lebih ke apa ya? kalau ini dari gue ya, gue less judging. Nah, itu satu. Gua yang, nggak. yang kedua mungkin lebih tepatnya ketika ada masalah yang terjadi atau timbul yang viral, gue mencoba Dua sisi. mikirnya. Tapi Sama. diam dulu. Sama, gue juga. Bener kata nyokap gue dari dulu selalu bilang, lu kalau lagi marah diem, lu kalau lagi kesel diem dulu. Berpikirlah jernih. Baru kepake loh sekarang cuy. Setelah 38 tahun saya aja bersamanya.
kata nyokap lo. Iya, gue bilangin Apa lo gitu. Ya ternyata kenapa nyokap kita bisa ngomong gitu? Karena pengalaman dan usia memang nggak bohong. Betul. Pengalaman. Karena dia pasti ngomong kayak gitu karena based on experience dia. Makanya kadang-kadang gue suka ngomong sama orang itu karena apa yang gue rasain dan gue alamin. Ya bisa jadi relate sama orang itu, bisa jadi enggak, makanya nggak nyambung mungkin gitu. Tapi menurut gue omongan yang kita pengen ngomongin tuh base pengalaman dan akhirnya baru kita ngerasa oh ya bener tuh kalau benar-benar kejadian ya. Iya. Aduh. Jadi memang ya mungkin ini momen gue digampar kali dan gue Dan ikhlas. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ikhlas. Maafin. Ikhlas. Maafin gue. Sempet marah sama waktu itu lu lebih marah sama diri sendiri, marah ke Tuhan. Semua. Gue menyalahkan semuanya. Tapi sebenarnya yang paling salah sebenarnya diri lo. Nah, Bener ternyata gue enggak. nggak mungkin gini. Oh enggak, lo yang paling salah bukan lo. Bukan. Mungkin gini. Mungkin semuanya berkaitan sih. Ternyata salah ketika kita mencari siapa yang paling salah. Yang paling bener ketika kayak sekarang kan udah bisa mikir ya. Ternyata kalau ada masalah tuh breakdown satu-satu masalahnya. Makanya kalau lagi ini dulu, diem dulu, sampai tenang, baru analisa gitu. Ternyata yang paling beres adalah breakdown masalah. Ketika lu punya banyak masalah, breakdown masalah, dan selesaikan yang terdekat yang lu paling sanggup untuk selesaiin. Jangan mikirin semuanya. Jadi satu dulu nih yang paling dekat nih, yang paling bisa kita selesain, yang kita sanggup nih untuk kelarin. Iya. Ternyata gitu yang paling beres Lun. Makanya gue 9 bulan kan kayak atu-atu, gue kelarin atu-atu. Bukan ngomongin prioritas ya, tapi kesanggupan kita kan kesanggupan gue sama lu mungkin dalam menghadapi sesuatu beda. Iya. Ya kan ada habisnya ya kalau ngomong gini ya. Tapi ini sesuatu yang kalau gue udah bisa mentertawakan diri gue sih. Lo udah bisa mentertawakan diri lo nggak? Belum lagi. Belum. Oh, belum ya. Lagi. Masih di tahap itu ya. Kadang-kadang masih bengong. Oke. Nggak apa-apa tuh waktu sih. Nanti one day lo bisa ngetawain diri lo sendiri. Oh iya. Itu di saat itu benar-benar namanya ikhlas. Kalau sekarang belum berarti belum ikhlas. Tapi belajar. Masih belajar ikhlas. Kalau gue udah bisa ngetawain diri gue. Orang ngina gue dengan sesuatu yang gue ketawa lagi. Karena kadang-kadang kalau kita masih bisa disentil dan itu menyakiti diri kita, artinya orang tuh masih punya senjata untuk menyakiti kita. Dan kalau gue udah enggak, lo mau hina gue soal itu gue udah nggak sedih lagi dengan apapun lah. Karena kan orang menghina tujuannya adalah membuat lu tertekan, membuat lu sedih. Ketika dia menghina lu nggak efek apa-apa. Karena gue udah bisa menertawakan itu gitu. Tapi kalau itu masih ngefek, berarti belum ikhlas. Belum ikhlas dan orang masih punya senjata untuk menjatuhkan lo dengan cara itu. Bagus nih. Bagus ya? Bagus. Far, thank you Far. Ya, sama-sama mau dong. sharing, ngajakin gue makan banyak. Tadi gue sempet underestimate. Gue pikir, ternyata endol. Ini sekarang dessert gue nih. Enak kan? Terus sangkolannya juga enak banget. Ini gue bungkus. Buat anak kantor. Iya. Buat cemilan juga. Ini ada di ini nggak sih? Grab, Gojek gitu ada nggak? Gak tahu gua. Wah enak banget sumpah. Namanya Warteg Belek di Menteng Atas. Thank you banget. Thank you for sharing ya. Thank you. Pokoknya semangat terus. Ya itu. Nanti one day lo kalau udah bisa ketawain diri lo sendiri lo kasih tau gue ya. Ya. Gue udah ketawain diri gue nih. Baru tuh ketemu nama ikhlas. Gofar, thank you so much. Sama-sama. For sharing, ngobrol, thank you. Gue diajak makan sini. Pun tadi gue sempat underestimate, tapi ternyata it's so worth it. Enak kan? Sukses. Lu juga sukses ya. Semua bisnis lu, pekerjaan lu. Gue juga doain lo. Amin. Dan ini ya, jangan aneh-aneh lagi ya. Ya. Lo tau nggak yang kerennya lagi kalau lo bisa support juga perempuan-perempuan yang mengalami hal seperti ini supaya bisa kelar gitu. Gue tuh kemarin pengen nge-reach sama cewek itu sih, pengen apa namanya ada yang bisa gue bantu nggak sih soal mental isu lu gitu.
Tapi mungkin yang gue udah sampaikan tuh ke tim sih, mungkin mereka udah bilang kali. Ya mudah-mudahan beres, dan ini buat teman-teman di luar sana juga mau melakukan apapun itu harus pikirin dampaknya. Kita nggak pernah tahu ternyata bisa panjang banget. Yang mungkin tadinya kita pikir lucu-lucuan atau something yang kita nggak bisa kontrol. Please, apapun, mau kita melakukan hal yang gila atau kita mikir itu sesuatu yang gimana, dipikirin deh. Pikirin banget. Pikirin. Dan kalau lagi marah, kalau lagi sebel, diem dulu. Iya, dipikirin dulu gitu. Iya. Tapi kalau kita benar ya kita harus ngomong kita. Betul. Tapi balik lagi. Jangan memendamkan kebenaran kita. Iya, itu setuju. Tapi balik lagi, apapun yang kita omongkan, kita harus bisa bertanggung jawab apa yang kita omongkan. Setuju. Itu penting. So, thank you ya. Bye. Bye.